Salam dan bahagia. Saya Yosef Valdus, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Manggarai Timur. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak dari SMA Seminari Pius 12 Kisol. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pada pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satu hal yang akan saya lakukan untuk mentransfer seluruh pengetahuan, seluruh apa yang saya pelajari dalam program guru penggerak di sekolah yang saya cintai, yakni saya akan melakukan komunikasi asertif kepada pemimpin sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah, dan juga melakukan relasi yang baik terhadap rekan sejawat dan juga kepada para pegawai, yang dimana mereka merupakan aset dalam mendukung program ke depan bagi saya. Dan berikut saya akan melakukan hal-hal yang baik kepada peserta didik untuk menggerakkan bersama mereka dengan komunitas yang telah mereka buat. Dalam hal ini komunitas literasi dan komunitas pada kegiatan-kegiatan bakat-bakat mereka. Dan yang akan menjadi hal penting lanjutan yang akan saya kembangkan, tentu saya akan melakukan kegiatan rutin dalam hal ini, menggerakkan kembali komunitas praktisi yang telah kami miliki sebagai kekuatan dalam sekolah kami. Dalam hal ini, keterlibatan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk bersama-sama membicarakan dan juga membahas bersama tentang sebagai pemimpin pembelajaran, yang dimana saya sebagai guru penggerak akan terus menggerakkan bersama rekan guru dan juga pimpinan untuk memahami filosofi dari guru penggerak sendiri. Di dalam komunitas praktisi yang akan saya gerakkan, tentu akan melakukan refleksi terbimbing dengan menguatkan para rekan guru untuk selalu berkomitmen membangun kolaborasi yang baik, sehingga dalam pembelajaran bisa mewujudkan suatu pendidikan yang menyenangkan. Di dalam kegiatan komunitas praktisi ini, tentu banyak hal yang akan saya lakukan. Dalam hal ini, pemetaan pada target dan menjadi rujukan untuk mewujudkan pendidikan yang mereka. Tentu di dalamnya banyak hal yang menarik dan menjadi spirit untuk selalu mendukung dalam pembelajaran. Tentu di sini adalah menguatkan kembali visi dan misi sebagai guru dan juga dikolaborasikan dengan visi sekolah. Dan berikut juga mewujudkan budaya positif melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung segala proses belajar anak, baik kodratnya yang begitu beragam dan juga potensi dan minatnya harus diupayakan dengan kekuatan dari guru. Dalam komunitas praktisi ini tentu banyak hal yang menarik yang akan kita jalani. Di dalamnya harus saling mendukung dan saling memberi support dalam segala pekerjaan-pekerjaan kita. Di kegiatan ini juga tentu saya akan berupaya melakukan semaksimal mungkin segala apa yang saya miliki untuk selalu dikuatkan, untuk selalu digerakkan bersama, sehingga tidak mencapai hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi di sini lebih mengutamakan keberpihakan kepada peserta didik sebagai sumber belajar untuk mereka nantinya. Dan juga akan melakukan suatu terobosan pada pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana lebih menekankan pada proses konten dan juga profil belajar murid yang dikolaborasikan melalui RPP yang menjadi rujukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Dan juga perlu menanamkan keyakinan kelas sebagai sumber kekuatan, yang dimana kita ketahui bahwa motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berharga, yang dimana nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang menjadi milik siswa sendiri perlu dikuatkan, perlu diprioritaskan sebagai hal yang penting bagi mereka. Untuk itu, hal-hal yang akan saya terus kembangkan dengan melakukan komunikasi yang baik dengan pimpinan, keterbukaan, dan saling mendukung setiap apa yang menjadi kebutuhan sekolah, dan segala ilmu yang saya pelajari tentu saya berbagi dan memberi sesuatu yang bermanfaat untuk sekolah itu sendiri. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk
mengambil sebuah keputusan berdasarkan pembimbing pembelajaran. Tentu di sini saya perlu melakukan komunikasi yang baik terhadap kepala sekolah. Dalam hal ini menyampaikan apa yang menjadi harapan saya dalam mendukung budaya positif lingkungan sekolah. Dengan melalui kepala sekolah, saya yakin dan percaya segala apa yang saya harapkan, segala apa yang saya inginkan, dan juga berdasarkan fakta dari lingkungan sekolah itu sendiri tentu akan tercapai. Langkah ini menurut saya sangat positif dan produktif. Disebabkan karena saya bisa melihat di mana peran saya sebagai guru untuk mencintai dan kesetiaan terhadap lembaga. Dalam hal ini satuan pendidikan. Dan juga mendukung segala potensi-potensi murid untuk dikuatkan. Dan selalu menggandeng bersama rekan sejawat untuk mendukung segala program yang saya lakukan. Maka hal ini menurut saya tidak mengalami suatu kesulitan. Dan tentu juga melakukan komunikasi baik dengan orang tua murid dan juga komite sehingga segala dukungan akan menjadi sebuah kekuatan mencapai suatu keberhasilan yang lebih baik. Yang menjadi rencana saya dan akan saya lakukan tentu di setiap kegiatan dan lebih kepada komunikasi kepada pimpinan. Saya sangat prihatin terhadap satuan pendidikan dalam hal ini untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagi generasi selanjutnya. Dan di sini saya selalu melakukan menggerakkan berdasarkan apa yang menjadi harapan saya. Dan tentu saya melakukan komunikasi baik kepada kepala sekolah sehingga harapan saya ini bisa tercapai. Dan tentu di sini yang saya lakukan lebih kepada semester awal di tahun berikutnya. Dalam hal ini tahun 2022 di semester berikut. Yang dimana saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Yang dimana menggerakkan pimpinan, menggerakkan rekan sejawat untuk membahas bersama tentang konsep mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalamnya tentu banyak hal-hal yang saya akan bagikan kepada mereka. Tentu yang pertama, bagaimana kita memahami 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Dan kedua, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga, tidak kalah penting adalah 9 langkah pengujian kembali keputusan yang telah kita buat. Saya rasa dalam konsep sosialisasi yang akan saya buat berdasarkan pengambil keputusan yang sudah saya pelajari pada modul 3.1, saya yakin dan percaya segala keputusan yang akan dikeluarkan dari satuan pendidikan betul-betul akan memberi suatu kontribusi yang baik bagi orang tua murid dan murid itu sendiri, dan juga memberi rasa kepuasan dan kepercayaan serta kebahagiaan satuan pendidikan itu memaknai sebagai keputusan yang bertanggung jawab, yang dimana mampu mendewasakan sekolah dan seluruh pekerja di dalamnya. Di dalam pengambilan keputusan ini, tentu yang saya lakukan adalah mengklarifikasi seluruh proses keputusan yang telah kita buat dan juga melihat hal-hal positif dan negatif yang akan saling mengait di dalamnya. Dan juga tentu melakukan refleksi yang begitu mendalam setiap keputusan yang telah dibuat dengan rancangan, dengan segala program yang telah disusun secara mendalam. Dan tentu dikuatkan lagi dengan rencana-rencana yang akan dibuat untuk mendukung segala keputusan-keputusan yang kita buat. Dalam hal ini yang menjadi urgen dalam pengambilan keputusan yaitu seperti dalam kenaikan kelas dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sistem gugur yang selalu diadakan di sekolah kami. Hal inilah yang menjadi sebuah dilema di satu pendidikan di mana selalu mengacu kepada prinsip-prinsip umum yang sudah dibuat. Tapi saya yakin dan percaya dengan keputusan yang matang akan menghasilkan suatu keputusan yang luar biasa. Tentu di sini saya akan melakukan pendekatan-pendekatan yang masif kepada satuan pendidikan sehingga hal-hal yang menjadi harapan dan menjadi komitmen bersama di satuan pendidikan akan mencapai suatu wujud yang baik dan kemerdekaan dalam suatu pengambilan keputusan yang bermakna. Tentu di sini yang menjadi
rekan ya, atau sahabat saya untuk mendukung seluruh pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu yang pertama adalah kepala sekolah. Saya yakin dan percaya kepala sekolah merupakan orang terpenting dalam perjalanan loyalitas saya sebagai seorang guru. Tentu di sana yang saya lakukan adalah komunikasi yang intensif dan juga membagikan segala apa yang menjadi harapan saya dan juga didiskusikan dengan harapan sekolah. Dan yang kedua, saya akan melakukan dengan rekan sejawat, yang dimana rekan sejawat merupakan agen perubahan dalam pendidikan sendiri. Dalam hal ini, mereka terlibat aktif dalam pembelajaran dan melihat segala persoalan-persoalan, segala permasalahan mereka hadapi, situasi-situasi yang pelik yang mereka terima dari peserta didik maupun orang tua murid. Inilah hal yang positif bagi saya, sehingga saya yakin dan percaya segala hal yang saya lakukan akan berdampak dengan baik. Tentu langkah-langkah yang saya ambil dan efektif di sini adalah dengan melakukan komunikasi yang selalu berdampingan dan selalu mewujudkan budaya yang baik. Saya sebagai guru penggerak dan juga rekan sejawat dan pimpinan. Di sini saya perlu kematangan emosional segala psikologi saya sehingga saya bisa bergabung dengan baik bersama mereka. Dan hal ini merupakan langkah yang baik bagi saya karena saya pahami bersama bahwa pendidikan itu tidak berjalan dengan baik kalau tidak berkolaborasi satu dengan yang lain. Dan juga sebagai guru tentu harus belajar dan terus belajar. Dalam hal ini melihat segala potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan sejawat maupun pimpinan dan selalu melakukan komunikasi yang baik sehingga harapan yang kita inginkan bisa tercapai dan memaksimalkan segala potensi-potensi kita. Tentu demikian dari saya berkaitan dengan demonstrasi kontekstual dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya berharap apa yang menjadi kekuatan saya dan juga harapan saya bisa terwujud dan bisa memberikan langkah positif untuk mendukung pendidikan di sekolah saya, khususnya SMA Seminari Pius 12 Kisiol. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.